Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu Rheumatoid Arthritis. Keperawatan Medika Bedah 2, dosen pengampu Vida Husein Eskep NS MKep, Program Studi Sarjana Keperawatan, Universitas Asia Surakarta tahun 2018-2019. Inilah daftar kelompok atau nama-nama anggota kelompok 3. Ada 10 anggota. Pengertian dari Rheumatoid Arthritis atau RA adalah penyakit autoimun yang etiologinya belum diketahui dan ditandai oleh sinusitis erosif yang simetris dan pada beberapa kasus disertai keterlibatannya ekstraartikuler. Dalam klasifikasi rheumatoid arthritis, menurut Arthritis Buffer 2010, mengklasifikasikan rheumatoid arthritis menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama, RA klasik. Pada tipe ini harus terdapat 7 kriteria tanda dan gejala sendi yang harus berlangsung terus-menerus, paling sedikit dalam waktu 6 minggu. Yang kedua, RA defisit. Pada tipe ini harus terdapat 5 kriteria tanda dan gejala sendi yang harus berlangsung terus-menerus, paling sedikit dalam waktu 6 minggu. Yang ketiga, probable rheumatoid arthritis. Pada tipe ini harus terdapat 3 kriteria tanda dan gejala sendi yang harus berlangsung terus-menerus, paling sedikit dalam waktu 6 minggu. Yang keempat, possible rheumatoid arthritis. Pada tipe ini harus terdapat 2 kriteria tanda dan gejala sendi yang harus berlangsung terus-menerus, paling sedikit dalam waktu 3 bulan. Etiologi rheumatoid arthritis ada 3. Yang pertama, hormon seks. Perubahan profil hormon berupa stimulasi dari placental corticotrione releasing hormone yang mensekresi dehydrobiandrosterone atau DHA. Suarjana 2009. 2. Faktor infeksi. Beberapa agen infeksi diduga bisa menginfeksi sel induk semang atau host dan merubah reaktivitas atau respons sel T sehingga muncul timbulnya penyakit RA. Suarjana 2009. Yang ketiga, faktor lingkungan. Salah satu contoh adalah merokok dan aktivitas yang berat sehari-hari. Romo 2012. Faktor resiko rheumatoid arthritis yaitu ada 2. Tidak dapat dimodifikasi dan dapat dimodifikasi. Yang pertama tidak dapat dimodifikasi adalah faktor genetik dan usia. Yang kedua dapat dimodifikasi, yaitu gaya hidup, infeksi, pekerjaan, faktor hormonal, dan bentuk tubuh. Manifestasi klinis rheumatoid arthritis. Keluhan tersebut dapat berupa keluhan umum, keluhan pada sendi, dan keluhan di luar sendi. Putra DKK 2013. Yang pertama, keluhan umum dapat berupa perasaan badan lemah, nafsu makan menurun, peningkatan panas badan yang ringan atau penurunan berat badan. 2. Kelainan sendi, terutama mengenai sendi kecil dan simetris, yaitu sendi pergelangan tangan, lutut, dan kaki, atau sendi diartrosis. 3. Kelainan di luar sendi seperti kulit, jantung, paru, saraf, mata, dan kelenjar limfe. Patofisiologis rheumatoid arthritis ada bakteri dan virus yang mengakibatkan kerusakan lapisan sendi, yaitu membran synovium, sehingga terjadi peradangan berlangsung terus-menerus yang dapat menyebar ke tulang rawan dan ligamen tendon.
pada saat peradangan menyebar. Terdapat penyumbatan kapiler dan pendarahan perivaskuler, sehingga menghambat aliran darah ke sendi, yang dampaknya menjadi kerusakan menyeluruh dari tulang rawan, ligamen, tendon, dan tulang. Di sini teman-teman, ada pathway rheumatoid arthritis. Teman-teman bisa memahami tentang pathway tersebut. Pemeriksaan penunjang rheumatoid arthritis yang pertama laboratorium terdiri dari penanda inflamasi, rheumatoid factor, yang selanjutnya anti-CCP. Yang kedua radiologi. Terdapat 5, yaitu laju endap darah lab dan C-reactive protein atau CRP. Selanjutnya tes RF atau rheumatoid factor. Ada juga tes antibodi anti-CCP. Ada analisis cairan sinovial, yang terakhir X-ray tangan dan kaki. Respon imun rheumatoid arthritis. Yang pertama, respon imun non-spesifik merupakan imunitas bawaan sehingga respon terhadap benda asing, walaupun sebelumnya belum pernah terpapar zat tersebut. 2. Respon imun spesifik adalah respon yang timbul akibat antigen pada tubuh yang sudah pernah terpapar sebelumnya. Penata laksanaan rheumatoid arthritis. Yang pertama, non-farmakologis. Terdapat membiasakan berjemur di bawah sinar matahari pagi untuk mengurangi risiko peradangan oleh RA. Selanjutnya, melakukan peregangan setiap pagi untuk memperkuat otot sendi. Selanjutnya, menjaga berat badan. Jika orang semakin gemuk, lutut akan bekerja lebih berat untuk menyangga tubuh. Selanjutnya, mengonsumsi makanan kaya kalsium seperti almond, kacang polong, jeruk, bayam, buncis, sarden, yogurt, dan susu krim. Lanjutan dari non-farmakologis ada memenuhi kebutuhan air tubuh. Yang terakhir, berdasarkan sejumlah penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa merokok merupakan faktor risiko terjadinya RA. Yang kedua, farmakologis. Ada NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug. Yang selanjutnya, DMARD, disease modifying anti-rheumatic drug. Yang terakhir, kortikosteroid dosis rendah. Dalam asuhan keperawatan rheumatoid arthritis, yang pertama pengkajian. Terdapat riwayat keperawatan, pemeriksaan fisik, lakukan inspeksi dan palpasi otot skeletal secara bilateral, kaji tingkat nyeri, derajat dan mulainya, kaji aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Yang kedua ada diagnosa keperawatan. Terdapat nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis atau infeksi. Ada juga gangguan body image berhubungan dengan perubahan fungsi tubuh atau penyakit. Ada hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kaku sendi. Ada risiko cedera berhubungan dengan disfungsi imun. Yang terakhir ada defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi. Yang ketiga ada intervensi keperawatan. Yang pertama diagnosanya yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis atau infeksi. Intervensinya adalah yang pertama, lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasi. Yang kedua, observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan. Yang ketiga, gunakan teknik komunikasi terapeutik.
untuk mengetahui pengalaman nyeri pasien. Keempat, kaji kultur yang mempengaruhi respon nyeri. Di sini intervensi lanjutan dari kasus diagnosa yang pertama, yaitu yang kelima, bantu pasien dan keluarga untuk mencari dan menemukan dukungan. Keenam, ajarkan tentang teknik non-farmakologi. 7. Kolaborasi dengan dokter jika ada keluhan dan tindakan nyeri tidak berhasil. Yang terakhir 8. Kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat analgetik. Diagnosa yang kedua, gangguan body image berhubungan dengan perubahan fungsi tubuh atau penyakit. Yang pertama, untuk intervensinya yaitu monitor frekuensi mengkritik dirinya. 2. Kaji secara verbal dan non-verbal respon klien terhadap tubuhnya. Selanjutnya, intervensi dari diagnosa yang kedua. Nomor 3 yaitu dorong klien mengungkapkan perasaannya. Yang keempat, identifikasi arti pengurangan melalui pemakaian alat bantu. Kelima, fasilitasi kontak dengan individu lain dalam kelompok kecil. Yang ketiga, diagnosa yaitu hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kaku sendi. Intervensi yang pertama yaitu monitoring vital sign in pre atau post latihan dan lihat respon klien saat latihan. 2. Bantu klien untuk menggunakan tongkat saat berjalan dan cegah terhadap cedera. 3. Ajarkan pasien atau tenaga kesehatan lain tentang teknik ambulasi. Lanjutan intervensi diagnosa yang ketiga. Nomor 4 yaitu ajarkan pasien bagaimana merubah posisi dan berikan bantuan jika diperlukan. 5. Berikan alat bantu jika klien memerlukan. 6. Konsultasikan dengan terapi fisik tentang rencana ambulasi sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat ada diagnosa resiko cedera berhubungan dengan disfungsi imun. Intervensi yang pertama, sediakan lingkungan yang aman untuk pasien. 2. Identifikasi kebutuhan keamanan pasien sesuai dengan kondisi fisik dan fungsi kognitif pasien dan riwayat penyakit terdahulu pasien. Ketiga, pasang set rail tempat tidur. 4. Sediakan tempat tidur yang aman dan bersih. Lanjutan intervensi dari diagnosa yang keempat. Nomor 5, anjurkan keluarga untuk menemani pasien. Keenam, berikan penjelasan pada pasien dan keluarga atau pengunjung adanya perubahan status kesehatan dan penyebab penyakit. 5. Diagnosa, defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi. Intervensinya yang pertama, identifikasi kemungkinan penyebab dengan cara yang tepat. 2. Jelaskan patofisiologi dari penyakit dan bagaimana hal ini berhubungan dengan anatomi dan fisiologi dengan cara yang tepat. 3. Gambarkan proses penyakit dengan cara yang tepat. Lanjutan dari intervensi diagnosa yang kelima. Nomor 4, gambarkan tanda dan gejala yang biasa muncul pada penyakit dengan cara yang tepat. 5. Sediakan informasi pada pasien tentang kondisi dengan cara yang tepat. 6. Hindari jaminan yang kosong. Berikut daftar pusaka yang kelompok kami ambil. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.